Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa da'i ila ridwanih. Allahumma shalli 'alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi. Baik ayyuhal ikhwah, kita masuk ke pelajaran melanjutkan pelajaran adab. Masih di adab-adab berbicara. Di antara adab-adab berbicara yang selanjutnya adalah seorang muslim dilarang untuk menyampaikan semua yang dia dengar. Dilarang menyampaikan semua yang dia dengar, baik dari orang lain maupun dari orang yang percaya kepada dirinya. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kafa bil mar'i kadziban ay yuhadditsa bi kulli ma sami'a." Cukuplah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dianggap seorang itu berdusta ketika seorang menceritakan semua yang ia dengar. Hadis ini hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maka ya ikhwah, ketika kalian mendengar sesuatu tentang berita seseorang, berita tentang keburukan seseorang, tentang perihal rumah tangga seseorang, misalkan tentang persoalan dari teman kalian, jangan kalian ceritakan semua hal tersebut kepada orang lain atau kepada orang yang kalian percaya. Dan hal ini memicu kepada kedustaan, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita berdusta, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan hendaklah kalian bersama orang-orang yang jujur. Artinya Allah Subhanahu wa taala merintahkan kita untuk senantiasa berbuat jujur, senantiasa berkata yang benar, tidak berdusta kepada Allah Subhanahu, tidak berdusta, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis yang datang dari riwayat Samurah bin Jundub tentang mimpi Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau bersabda, "Lakinni ra'aitu lailah rajulaini atayani fa akhadha bi yadi fa akhrajani ila al-ardi al-muqaddasah." Tadi malam, kata Rasulullah, aku melihat dalam mimpi dua orang laki-laki datang kepadaku, lalu memegang tanganku dan membawaku ke tanah muqaddasah, tanah yang suci. Fa idza rajulun jalisun wa rajulun qa'imun bi yadihi qulubun min hadid. Maka tiba-tiba ada seorang laki-laki yang sedang duduk dan seseorang laki-laki lain sedang berdiri dengan memegang pengait besi di tangannya. Qala ba'du ashabina an Musa innahu yudkhilu dhalika al-kullub aw kallub fi shidqihi hatta yablugha qafahu thumma yaf'alu bi shidqihi. Sebagian sahabat berkata, dari Musa bin Ismail, guru Al-Bukhari, sebagian sahabat perawi berkata, sungguhnya dia laki-laki yang berdiri itu menancapkan pengait besi tersebut ke rahangnya sehingga tembus mencapai tengkuknya. Kemudian dia melakukan hal yang sama juga pada rahangnya yang satunya lagi, dan rahangnya itu sembuh kembali. Lantas ia mengulanginya lagi. Qultu ma hadha? Ditanyakan, apa ini? Keduanya menjawab, beranjaklah pergi. Dan di akhir hadis tersebut bahwa Nabi SAW bersabda kepada kedua orang laki-laki tersebut, "Tawaftumani al-lailata fa akhbirani amma ra'aita." Qala na'am, amma alladhi ra'aitahu yushaqqu shidquhu fakadzabu yuhaddithu bil kadbah fatuhmalu anhu hatta tablugha al-afaq fayusna'u bihi ila yaumil qiyamah. Maka Rasulullah mengatakan, adapun orang yang engkau lihat ditusuk rahangnya itu, maka dia adalah orang yang berbohong, seorang pembohong yang gemar berbicara dengan kebohongan, lalu ucapan itu dibawa atau dinukil darinya hingga sampai ke ujung cakrawala, sehingga dia memperlakukan dengan perlakuan siksa tersebut di hari kiamat kelak. Ini merupakan ancaman yang datang dari Rasulullah SAW kepada kita, peringatan kepada kita tentang bahayanya berdusta. Dalam sebuah hadis yang lain Rasulullah juga mengatakan, fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar, bahwasanya kedustaan itu akan menghantarkan seseorang kepada kebinasaan, dan kebinasaan akan mengantarkan seseorang kepada api neraka, waliyadzubillah. Maka
cukuplah ini menjadi peringatan bagi kita agar kita tidak berdusta, baik itu kepada orang tua kita, kepada guru kita, kepada teman-teman kita terutama, dan juga kepada semua orang, ya, kita hendaknya bersikap, ya, berbicara yang baik, berbicara yang jujur. Di dalam pembukaan adab berbicara pun disebutkan sebuah hadis, ya, kalau tidak mampu untuk berbicara yang baik, maka lebih baik diam. Ya, ketika seorang khawatir akan terjatuh ke dalam, ya, hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam berbicara, seperti dusta, seperti ghibah dan lain-lain, maka lebih baik orang tersebut diam. Adapun perkara dusta ini, maka diperbolehkan di dalam Islam berdusta dalam 3 hal. Yang pertama, dalam rangka mendamaikan pertikaian di antara manusia. Ketika seseorang melihat ada 2 saudaranya, ya, bertikai atau bersengketa dan lain sebagainya, maka orang yang ingin mendamaikan atau mengislahkan 2 orang yang sedang bertikai tersebut, dia boleh berdusta, ya. Yang kedua, ketika dalam peperangan, ya, ketika dalam perang, maka, ya, sikap mengelabuhi musuh itu diperbolehkan, dan ini termasuk dusta. Maka tidak mengapa ketika seorang dalam sebuah perang mereka berdusta terhadap musuhnya. Yang ketiga, yaitu dalam perkataan seorang suami terhadap istrinya, dan sebaliknya perkataan seorang istri terhadap suaminya. Dalil yang mendasarinya adalah sebuah hadis Nabi SAW, la udduhu kadhiban ar-rajulu yuslihu bainan nasi yaqulu al-qawl wa la yuridu bihi ila al-islah war-rajulu yaqulu fil harb war-rajulu yuhaddithu imra'atahu wa imra'atuhu tuhaddisu zawjaha. Aku tidak menganggapnya sebagai pendusta, ya. Pertama, orang yang mendamaikan pertikaian di antara manusia, dia berdusta dalam ucapannya, sedangkan dia tidak menginginkan dengannya, ya, dia tidak menginginkan dengan dosa tersebut kecuali islah, yaitu perdamaian di antara 2 orang tersebut. Yang kedua adalah orang yang berdusta dalam kondisi perang atau jihad. Yang ketiga adalah seorang suami ketika berbicara kepada istrinya, dan seorang istri ketika berbicara kepada suaminya. Yang ke-10, selanjutnya di antara adab-adab berbicara yang lain adalah dilarang mengucapkan kata-kata yang keji, memaksakan diri berkata keji, serta semua ucapan yang kotor berdasarkan sebuah hadis, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, lam yakunin Nabi sallallahu alaihi wasallam fahishan wala mutafahishan. Nabi sallallahu alaihi wasallam sama sekali bukanlah seseorang yang berkata keji dan memaksakan diri berkata keji. Ini merupakan contoh yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita harus mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai umat yang mengaku umat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengharapkan syafaat beliau di hari kiamat kelak. Maka sudah sepatutnya bagi setiap muslim untuk senantiasa mengikuti apa yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang selanjutnya, menghindari debat. Di antara adab berbicara adalah menghindari debat. Ya, terdapat keutamaan ayuhal ikhwah bagi orang-orang yang menghindari debat, padahal ia mampu untuk berdebat. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana za'imun bi baitin fi rabdil jannah liman tarakal mira'a wa in kana muhiqqan." Kata Rasulullah, aku adalah penjamin, aku akan menjamin, ya, sebuah rumah di surga yang seperti istana nanti bagi orang yang meninggalkan perdebatan sekalipun dia adalah orang yang benar dalam perkara tersebut. Ya, kata mira' ini dalam bahasa Arab bisa artinya al-mira', bisa artinya pertikaian, bisa artinya perdebatan, ya, au jidal. Maka orang yang meninggalkan debat, walaupun dia mampu untuk berdebat dan dia dalam posisi yang benar dalam perdebatan tersebut, dan ia meninggalkan perkara debat tersebut, Rasulullah SAW akan menjamin baginya sebuah rumah di surga kelak. Adapun, ya, sebelumnya kita sampaikan bahwasanya seorang pelawak itu adalah orang yang, ya, banyak dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam api neraka karena mereka, ya, membuat orang lain tertawa dengan cara berdusta kepada orang-orang tersebut dengan lawakan-lawakan yang, ya, penuh dengan kedustaan. Ini juga didasari oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wailul lil ladzina yuhadditsu fayakdzibu liyudhika bihil qaum wailun lahu.
Di awal kita sudah sampaikan, Rasulullah mengatakan celakalah, celaka bagi siapa? Bagi mereka ya yuhaditsu fayakdzibu liyudhika bihil qaum. Bagi mereka yang berbicara kepada kaum untuk membuat kaum tersebut tertawa padahal yang ia bicarakan adalah kedustaan. Ya, kalau seseorang mencoba untuk berlawak akan tapi lawakan tersebut isinya adalah kedustaan, maka ini termasuk orang-orang yang diancam oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sebuah kecelakaan. Dan kecelakaan yang disampaikan oleh Nabi adalah kecelakaan yang hak. Tidak mungkin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata bohong, tidak mungkin ya. Ancaman dari Rasulullah SAW itu tidak benar, sudah pasti benarlah ancaman tersebut, dan sudah sepatutnya kita sebagai umat Islam, umat yang mengaku ya pengikut Nabi SAW menghindari hal-hal yang bisa membuat kita celaka tersebut. Dan hendaklah seorang muslim menghindari banyak tertawa. Ya, berdasarkan sabda Nabi SAW, la tuksirud dhahik fa inna kathratud dhahik tumitul qalb. Bahwasanya ya Rasulullah mengatakan janganlah kalian memperbanyak ya banyak tertawa. Kenapa? Karena tertawa bisa mematikan hati. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana ya yang dimaksud dengan mematikan hati? Yang jelas di sini sudah ada kalimat atau kata larangan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk kita tidak memperbanyak atau tidak sering-sering, tidak terlalu berlebihan dalam tertawa. Bahkan dalam sirah disebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya tidak pernah tertawa sampai terlihat gerahamnya, ya tidak pernah tertawa sampai terlihat gerahamnya, saking menjaga ya agar hati beliau tidak mati. Dan ini juga merupakan contoh yang sangat baik bagi kita. Tidak ada contoh yang paling baik di muka bumi ini kecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin ini yang dapat kita sampaikan pada kesempatan kali ini untuk pelajaran adab kelas 11. Bisa kalian baca nanti dari halaman 155 sisanya sampai ya sampai halaman 161 kalian baca adab sisa dari adab berbicara, dan nanti akan ada tugas di Google Classroom. Kalian selesaikan tugas tersebut, insyaallah tugasnya tidak akan memberatkan. Demikian yang dapat Anda sampaikan. Billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.